perlu diketahui juga rekan-rekan bahwa siaran ini kami bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut rekan-rekan. Dan tentunya bersama saya Muhammad Peri dan juga di sini sudah berhadir owner Vanessa Sasirangan, yaitu Ibu Jamilah. Langsung saja kita sapa ya. Halo, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Iya, alhamdulillah ya. Jadi Ibu Jamilah ini rekan-rekan sering ya sudah ke Radio Tuntumarang FM Ya, dan kali ini beliau datang kembali ya kan, dan juga ada produk baru yang mungkin yang bisa ditampilkan nantinya oleh Ibu Jamilah di kesempatan hari ini rekan-rekan ya. Jadi perkembangannya apa nantinya? Karena kan dari tahun ke tahun pasti Ibu Jamilah ini hadir ya rekan-rekan ya. Ini di tahun 2023 hadir lagi nih. Ya, alhamdulillah gitu kan ya. Kita bisa bersilaturahmi lagi Bu ya di sini ya Bu ya, dan juga kawan-kawan bisa ngelihat apa aja sih yang memang terbaru dari Vanessa Sasirangan di minggu ini gitu kan ya, dan di bulan ini dan di tahun ini. Oke, mungkin nih Bu sedikit flashback ke belakang. Boleh diceritain dulu nggak nih apa kenapa jadi Vanessa Sasirangan namanya? Apa dari mana Ibu mendapat inspirasi ini dan juga dari mana sejarahnya gitu. Boleh diceritain kepada pendengar dulu nih, flashback ke Ya, belakang dulu bisa kita. bisa. Ini Vanessa Sasirangan ini dulu bikinnya ini nama anak tiga ya digabung. Nama anak tiga ya. Ya, Nah, itu ya. yang pertama itu kan Anissa, Mm-mm. terus yang kedua Siti Aisyah, Mm-mm. yang ketiga Faziatil Akma. Oh, jadi digabung ya. Iya, jadi waktu itu belum ada yang lahir sih yang Mm. ketiga, jadi masih bingung tuh ngasih nama. Masih mandek launching ya. Jadi Oh, oh. siapa apa ya namanya Anissa, terus protes yang nomor dua. Eh, Ulun kudu terima mah amun ading anu jalan. iya nomor nama kakak nama ulun kudu dibuat pian kada sayang lan ulun. Pusing mamanya. Iya. Habis itu lawas bingung nih masih mikir. Eh. Habis itu lahirlah anak yang ketiga. Ini jangan sampai ini protes lagi yang ketiga nih. Jangan. Jadi bingung, jadi pilih-pilih nama gabung. Akhirnya Vanessa Sasirangan jadinya. Jadi Fatu, Faziatil Akma, ini itu Anissa, yang paling ujung itu tuh Siti Aisyah. Jadi, inilah jangan lagi berkelahi Bu Bonikam. Sudah 3 nama tergabung. Sudah tergabung ya lo di dalam sebuah usaha mamanya gitu nah. Supaya kada ada lagi behirian aku tertinggal kada ada lagi. Bujur tuh Bu. Bingung, tapi bukan Vanessa Angel lah. Iya, lain lagi nih tuh. Soalnya kemarin habis setahun bikin nama ini, kan lagi viral tuh Vanessa Angel. Jurang kita lain Vanessa Angel. Lain iyalah. Lain. Soalnya beda huruf. Nah, itu rekan denger lah. Ini ada Y-nya. Nah, si anu tuh ada da ya lah. Terus kan dari pertama tuh kan Api kan, dia ini kan beda. Nah, itu ya. Jadi walaupun kedengarnya sama tapi kalau di dalam tulisan beda. Nah, di dalam kedengarannya sama jadi Ibu tadi lah, tapi di dalam tulisan berbeda. Itu bujurnya rekan dengar ya. Jadi jangan disamakan lawan yang viral semalam toh. Kesian. Si Din sudah menggabungkan nih. Pusing mikirkan nama brandnya apa. Iya, nah supaya si anak si Din ini kada birian lagi ya Allah Bu, supaya dimasuk. Karena ada protes jar si Din. Akhirnya jadilah Vanessa Sasirangan. Alhamdulillah ya. Jadi itu seperti itu ya rekan dengar. Kenapa namanya Vanessa Sasirangan ya, yang diambil dari 3 nama anak beliau ya kan, yang sudah tergabung di ini, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi berkah untuk mamanya dan juga keluarga gitu. Nah ya Allah, amin. Oke. Nah itu ya rekan dengar, nih Bu, dari tahun ke tahun ya lo Pian sudah datang ke radio dan juga menyuguhkan beberapa produk-produk yang ada di Vanessa Sasirangan. Nah itu perkembangannya seperti apa sih di Vanessa ini sampai di tahun 2023 ini menurut Pian? Yang terbaru sih kita bikin sajadah Sasirangan ya. Terus sama kondang yang bordir. Kondang bordir. Iya, jadi 2 itu. Tapi ini kondangnya kada kebawa karena memang stoknya habis. Baru bikin. Banyak bikin. Oke, jadi ada sajadah ya rekan dengar yang bisa kalian lihat di kesempatan hari ini di live Facebook ya mungkin ya. Dan di sini sudah ada warna merah dan juga biru ya kan. Terkait dengan sajadahnya. Nah, jadi buat kalian semua yang mungkin memerlukan sajadah yang bermotif Sasirangan ataupun yang lainnya, bisa beli di Vanessa Sasirangan ya Bu ya. Oke, jadi itu perkembangannya ya dari Vanessa Sasirangan rekan dengar di kesempatan pagi hari ini. Oke.
Nih Bu, mungkin ya, kenapa sih mengolah apa ya, sajadah gitu, dan kondang, apakah juga mengikuti perkembangan saat ini atau gimana? Ya kita mengikuti yang sekarang ini kan kalau kondang kan Mhm. kadang nih yang olah yang bordir, Iya. kan ulun olah yang bordir, Mhm. terus kalau motifnya pun kita beda dari teman-teman yang lain, Heeh. bentuk motif posisi-posisi bagian imamahnya, Oh terus ya. untuk tutupnya, bagian untuk yang lilitannya kita beda. Jadi Mhm. kondang kita itu nggak sama dengan teman-teman yang Iya, lain jadi ada ciri khusus. khasnya Bu ya? Ada ciri khasnya. Jadi kalau kalian beli di Vanessa Sasirangan, rekan dengar, jadi kalian ada pembeda sendiri ya dari Iya, sasirangan yang ada di tempat lain gitu ya Bu iya, ya. Nah itu yang mungkin membuat Vanessa ini bisa bertahan di apa ya, di industri sasirangan ya Bu ya, di dalam perkembangannya gitu kan. Apalagi sekarang ini kan banyak nih Bu heeh. pengrajin-pengrajin yang ada gitu kan ya. Kita Nah, pengrajin sasirangan ada 30 orang. 30 orang itu Iya, di tanah laut atau gimana? tanah laut. Di tanah laut ya. Nah, lumayan kan? Sudah tergabung dari semua kecamatan ya, Bu ya berarti? Iya, Oh, dari ujung ke ujung. dari ujung ke Iya, ujung. dari kan kalau Banyu Ireng kan kecamatan Bati-Bati itu Mhm, ujungnya tanah laut. Kayak iya. dari Kintab kan ada juga tuh Ada pengrajinnya. juga. Heeh. Oh, gitu ya 30 orang nih rekan. Nah, ini tahu nih sudah Ibu Jamilah ya, Bu ya. Iya, Karena Ibu Jamilah ini rekan dengar juga aktif ya, Bu ya, ke heeh. lapangan itu ya yang saya lihat di beberapa media sosial kawan-kawan gitu, Bu. Heeh. Seperti di Paharus dan juga yang lainnya. Wah, jalan ada Ibu Jamilah juga di Iya, sana. rancak Mhm. menunggal tulak rajin. Nah, manunggal sidin tulak Heeh. jai lah. Walaupun tak diundang tetap tulak. Ah, Memang hobi hobi. jalan-jalan. Nah. Jadi sambil jaga di mobil toko Dekra itu ikut Mhm. ikut jaga juga Oh, ikut menjual menjagakan dan menjualkan bola? Ah, heeh. iya 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 iya. Oke, jadi rekan dengar, kalau kalian ya sering sih sebenarnya rekan dengar Peri juga melihat Ibu Jamilah ini di mobil IKM ya, Bu Iya, ya, mobil milik KM. Disnakrin kalau nggak Iya, salah itu kan, di dalam penjualannya. Jadi di sana itu rekan dengar, kalau kalian ada manunggal di sebuah desa, di sana itu terkumpul beberapa produk-produk IKM ya, Bu ya, iya. baik itu udah sasirangan, makanan, minuman gitu kan dan juga produk-produk yang lainnya. Oke. Nih mungkin nih, Bu, pemasarannya nih seperti apa sih dari Ibu sekarang ini gitu kan yang dulunya kan mungkin dari mulut ke mulut dan juga dari sosial media di WhatsApp ataupun yang lainnya. Sekarang ini apakah ada mungkin ke retail-retail modern ataupun di mana-mana gitu yang sudah Ibu titipkan gitu? Kalau nitip sih masih belum Mhm. karena kadang pesanan banyak kan, Mhm jadi mhm. bikin stok aja kadang kada sempat lagi di Kan sempat rumah. lagi Bola, Heeh, saking banyaknya itu tadi? iya. Mhm. Jadi dalam 1 bulan itu nah, Bu, jadi sampai kada kada sampai kehabisan, kada kamu menyetok lagi tuh seperti apa sih pemesanannya dari bubuhannya ini? Apakah memang banyakan seperti satu motif itu banyakan atau gimana gitu, Bu? Kadang kan ada acara kayak MTQ di Kintab Oh, itu iya 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 kan iya. lumayan tuh, Lumayan, Bu, ya? lumayan. Iya. Terus kayak Kesernya kan ada acara juga Mhm. sampai kemarin itu 480 itu pesanannya. Kainnya? Kainnya. Oh, pantas rekan dengar ya, jadi tidak sampai menyetok bola, jadi Iya, 400-an lah yang anunya jadi nih. mulai 3 bulan ini buat terhitung bulan puasa Mhm, sampai ini baru selesai. baru selesai ya, Bu, ya? Heeh. 400 tadi? Bukan lebih, Lebih? kalau di total semuanya itu Wah, 1.400. waduh banyak juga ya, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Bu, ya, Heeh. berkah, Bu, ya. Dari bulan puasa sampai dengan sekarang ini baru Heeh. selesainya gitu Iya, kan ya. kada ada istirahat. Wah, mantapnya Sidin. 1.400 ini rekeningnya terbagi dari beberapa acara yang sudah Heeh. dijadwalkan gitu ya, Bu, ya. Iya. Dan tentunya ini deadline banget nih, Bu, ya kan? Karena memang Heeh. waktunya yang mepet Mepet, ini gitu kan. mepet. Apalagi acara MTQ kan hari Jumat nih, Heeh. sudah dipakai kan biasanya gitu Iya. ya. Nah, itu. Oke, ini dari 1.400 nih, Bu. Itu pembagiannya dari Ibu sendiri untuk mengelola dan mengolah kainnya ini gimana nih, Bu? Apakah juga Eh, memanfaatkan warga lokal gitu Warga membantu? lokal Mhm. kita kalau bagi tugas, Mhm. kalonya melukis itu ada tukang Mhm. lukisnya, Nggih. terus yang jelujur itu memang Mhm. harus banyak Mhm. orangnya, Iya. terus nanti bagian mewarna memang ulun aja, Mhm. sama anak di Mhm. rumah ada sih teman satu cuma
namanya punya anaknya masih kecil, jadi kada full bisa Ada full menggawi tadilah, kan terus terbagi-bagi. karena ada lagi yang melepasi benang, nanti ada lagi yang menggosok, jadi sehari itu kadang bisa selesai itu 50 50? Oh ya. Lumayan Bu lah, 50. Wah itu dari pagi ya Bu ya? Ya dari pagi sampai sore. Sampai Jadi sore. HP ini kita kadang walaupun siapa yang nelpon, Kan kegawi lagi sih. maaf benar kadang kita angkat. Soalnya kalau diangkat kadang depan diri kada nyambung. Karena tadi fokus tadi. Fokus di warna. Soalnya salah takaran kita salah menggawinya. Waktu sudah mepet, jadi harus gercep ya lah. Karena awal lambat istilahnya. Oke. Ya, jadi seperti itu ya rekan dengar. Waduh, ini perjuangan benar berarti bola untuk mengolah sasirangan ini kada main-main gitu nah. Jadi salah warna aja jar sidin nih, ada fokus aja kada taulah nang jar urang tuh tadi. Ya lah. Soalnya kalau kita molakan lagi lambat lagi. Prosesnya paling lawas nih kan yang jelujur. Kalau mau warna itu lakas saja kita. Lakas saja bola. Yang penting memoles sama jelujur itu cepat kawaja. Alhamdulillah kawaja ya Bu Yola. Targetnya nih tersampaikan aja tuh satu hari ini berapanya gitu ya Bu Yola. Asal si jelujurnya tadi tuntung lakas gitu ya lah. Kita kalau yang jelujur ini sekitar 30 orang. Wah 30 orang bola. Ini mantap nih rekan dengar, jadi berkah benar ini punya sampai seini kan 30 gitu kan Bu ya. Tambah lagi nemu warna, tambah yang lagi yang anunya bola, tambah banyak lagi ini kan. Jadi masyarakat di sana tuh ibaratnya kada nganggur lagi gitu nah. Jadi ada lapangan kerja dari Pian sebagai owner dari Vanessa ini gitu kan ya. Nah ini mantap nih rekan dengar ya. Jadi usaha itu kada kita sorangan, tapi ada orang lain juga yang membantu kita gitu kan. Soalnya memang kada sorangan nih pekerjaannya. Iya kan. Lucut. 50 ini aja lucut bisa sidin sehari ya Bu lah. Apalagi nang 1.400 ini tadi kan banyak banget dari 3 bulan lah Bu lah. Dari bulan puasa sampai dengan sekarang rekan dengar dengan waktu yang mepet tadi gitu kan ya. Oke ya. Wah mantap banget nih. Jadi ini Bu kayak apa nih dari segi bahan, dari segi yang lainnya, apakah Pian menyetok? Karena kan ini kita mungkin harus pesan lebih dahulu kan untuk 1.400 nih. Kain itu kita nukar misalnya sampai berapa piece, sampai 15 piece, kemarin tuh sampai 20 piece. 20 piece lah. Jadi 20 piece ya rekan-rekan sudah ada menukar gitu. Jadi kita sisa mengolahnya aja lagi di tempat ya Bu lah, menjulujur tadi, mewarnai dan sebagainya. Setelah kita beli bahan, potong kain, kena yang melukis nih datang ke rumah ambil, selesai dilukis kita bagi lagi ke bubuhan yang jelujur. Karena yang tukang bagi ini nggak ada lagi orangnya. Soalnya kita kadang kawal lagi membagi. Jadi ada khusus yang tukang bagiakan. Tukang bagiakan pulang. Jadi fokus kan satu kita khusus di warna. Ini ada kain ambil jelujuran. Ada yang datang ke rumah. Gitu jadi lah. Ada yang membagiakan. Jadi karena yang ini motifnya harus selesai sekian hari. Jadinya tugasnya tuh jadi kada perlu kita yang cari ke bubuhan yang sidin-sidin tadi yang maulah tadi lah. Jadi ada sudah tim tersendiri lah gitu ya di tempat Ibu Vanessa ini rekan dengar lah dari 30 orang tadi yang sudah menjulujur ya lah Bu lah. Nah karena ada yang ambilnya di rumah-rumah masing-masing gitu ya lah. Ini kan dibawa ke rumah kalau Bu lah. Iya dibawa ke rumah, soalnya kan habis mereka masak-masak apa bersimpun hanya menggawi. Jadi anu aja toh, slow aja toh ibaratnya bubuhan yang menjulujur nih. Yang penting ada gitu nah sehari ya lo pula membuatnya. Nah kayak itu. Karena kan ya punya kayak ibu-ibu kan pastinya ngurusi anak, mantan sekolah ya lah atau ke kabun kan dulu setempat menderes kan di Martada kan banyak tuh. Banyu Irang. Banyu Irang kabeh. Iyalah astaga kan inget ulun. Karena kan Martada banyak tuh pengrajinnya. Kalau Banyu Irang ini memang kada banyak malah. Oke, di Banyu Irang lah. Nah, Ibu Jamilah. Oke. Jadi seperti itu ya rekan dengar prosesnya dan sekarang perkembangannya lebih jauh pesat ya di Vanessa Sasirangan ini yang bisa mengkoordinir dan juga bisa menerima pesanan lebih dari 1000-an lah Bu lah pesanan. Tapi ya itu tadi beliau perlu waktu untuk mengolahnya gitu kan. Ibaratnya 3 bulan lah gitu kan ya Bu, atau jangan sampai mepet-mepet banget dengan kegiatan ya kan. Nah, seperti itu ya. Apalagi ini ada acara MTQ gitu kan ya.
ada cara yang dari Kesra tadi gitu kan ya. Alhamdulillah nantinya kita bisa melihat nih rekan-rekan bajunya seperti apa, motifnya seperti apa, dipakai di Kecamatan Kintab nantinya. Nah, seperti itu ya. Oke, nah itu ya rekan-rekan terkait dengan pengolahannya dan juga pemasarannya dari Ibu tadi ya kan, yang saat ini masih di rumah mungkin ya Bu ya, atau di toko di tempat ibunya gitu kan, atau melalui media sosial gitu ya. Nah, jadi dipoto-foto gitu kan ya. Oke. Dan saat ini juga ada sajadah ya rekan dengar, ada juga kondang. Nah, kondang bordir. Ini yang menariknya nih kondang bordir. Ini Kada tempat, kada i bawa. ini penasaran nih kondang bordir ini kayak apa garang sebenarnya gitu kan ya. Mungkin ulun pernah melihat bola, cuman dari Vanessa ini nah ulun yang penasaran karena ulun melihat fotonya membuka di Instagramnya mungkin ada bola. Ada. Oke. Soalnya itu kemarin bikin 20 seminggu habis. Seminggu habis. Payu banget sih ini. Seminggu habis. 20. Nah, 20 kondang karena ini kan kondang nih kada kawa cepat juga lah karena kan ya prosesnya lawas juga sebenarnya. Soalnya kalau yang body bikin kain dulu, terus kena dibordir lagi, kena kan dipotong-potong, dijahit, pulang. kena bagian ngesumnya, kalau bagian ngesum kada dipenyiram, kadang bisa ditambang ulang di wadah di tempat bunga sasirangan atau di wadah Nisa bajuin. Nisa ya. Nah di situ kadang wadahnya rajin, kalau banyak kita dapat orderan belum bagi. Di dua nih tadi lah. Iya, misalnya setengah bulan harus selesai, jadi membagi tuh di tempat Nisa bisa di tempat Nisa sama di tempat bunga sasirangan. Jadi kada mesti Vanessa mengerjakan semua kada. Jadi tetap kolaborasi bola. Sama kawan-kawan di lain rekan dengar. Nah, jadi nih kerjasamanya sama nih antara kawan-kawan di lain gitu kan ya. Kalau dulu kan di zaman Covid nih masker lah bola. Yang ini kan bekerja sama lawan kekawanan di bidang itulah gitu nah ya berbagi kegawian. Nah, sekarang di kondang bagi juga nih sama di bunga sasirangan lawan dibajuin lah ya lah. Berkah sasirangan. Nah, jadi ibaratnya nih ini kada begawi sorangan cuman kolaborasi lawan kawan-kawan. Nah, soalnya kan kadang misalnya orang mesen kayak kemarin dari Bapenda itu minta 150 biji, waktunya setengah bulan. Ada mungkin tuh kita menggawi mulai dari kain sampai semuanya. Jadi kita bagi-bagi tugas, karena ada yang mesum, ada yang tadi mulai bikin sasirangan sampai jadi itu bagi tugas semua. Jadi kita ambil tuh dari teman-teman yang bikin kondang itu bikin juga. Kondang ya. Dibaginya bola. Waduh 150 biji setengah bulan lumayan bola. Lumayan digercep banget juga gitu kan. Tapi kan kalau dibagi-bagi insya Allah bola selesai. Alhamdulillah tuh selesai aja Bang. Ada bisa palingnya telatnya sehari misalnya juga tuh kadang kan namanya ada kendala apa kita kada tahu. Anunya kah habis atau apakah ya bola kadang ukurannya kadang yang kadeda paksa kita nunggu soalnya kita beli pecinya ini ke Jogja khusus. Gitu bola. Kada langsung di Kalimantan sini lah, ada lah khusus. Karena, itu kemarin pernah nukar di Martapura. Terus kan karena makanya ketujuh empat menunggal karena ketemu teman Bu kondangnya ini panas dipakai. Di hati dulu kan ini yang mana kondangnya. Kan jadi berarti yang panas ini yang dari nukar di Martapura. Akhirnya coba lagi nukar yang langsung dari narasumbernya kemarin kan yang orang Jogja. Nukar di sana coba terus Kepa. Nah ini pas nyaman kada panas lagi. Jadi memang kan peci ini memang ada ada yang panas, ada yang kan bener pula humap lah ibaratnya di dalam kepala nih. Ini juga kada pernah pakai peci. Mana tahu sih Din ya. Nah, jadi ternyata di dalam perjalanan Ibu Jamilah ini dengar dari ketujuh perjalanan tadi Sidin dapat masukan gitu ya dari kakawanan lah bola ibaratnya gitu kan dari Manunggal tadi kan. Nah, ibaratnya ada penyesuaian dari kepala lelakian nih nah ya supaya soalnya kan kadang misalnya produksi ampun si A anggap aja ya pasti beda dengan yang si B tadi. Jadi ulun kada lagi menukar kemana-mana ini aja di sini aja. Jadi kada berubah lagi nomor itu. Misalnya nomor 7
itu aja lagi. Oh, Misalnya itu. nomor 6 itu aja lagi. Jadi kadang alih orang Iya. memilih. Iya. Karena kalau menukarnya berpindah-pindah, otomatis ukuran itu kada sama. Iya, beda ukuran ya, beda yang lainnya lah pokoknya juga. Suasananya tadi kan ngali anu jua, lain jua, rasanya lain jua. Iya, terus Ada yang kan ampun kondangnya kita kasih ventilasi. Oh, Jadi misalnya orang agak merasa panas itu berkurang panas. Padahal aku koler pakai kondang. Panas iyalah. Panas. Jadi kita kasih ventilasi supaya nyaman dipakai. Jadi ada lubang berapa? 4 atau 5 Ada 4. dikasih. Oh, jadi di situ ada lubangnya kan dengar lah. Jadi mau nyebubuhan pian itu Bang jadi cirinya dari Vanessa nih pulang ya lah, ada lubangnya tadi, lubang di apa nih di kondangnya. Nah, sebagai sirkulasi udara yang masuk ke dalam. Banyak keluhan orang memakai anu panas-panas itu tadi. Koler makanya aku nuker aja ada berapa biji, kada kepakai panas. Jadi akhirnya mikirkan nih, anu kasih ventilasi coba. Nah yang menggawe ventilasi itu ada juga, ada lagi teman yang ngerjakan. Jadi kolaborasinya nih banyak banget sih Dini. Ada mungkin kan kata menggawe mewarna juga lucut sudah bolah menggawe kondang ulang kada sanggup ulun. Ada lagi waktu istirahat. Kada kawakan. Iya, karena anu ngajurang di mana mandak pinggang gitu ya kawanan. Yang dasar kada bisa pinggang pintu buat aja. Nasibnya bola. Aduh, jadi banyak banget sih inilah kolaborasinya dan juga alhamdulillah sebulanan tuh ada aja bola ya pesanan-pesanan yang ada nih alhamdulillah. Ada kemarin pesanan 48 biji. 48. Mulai bulan puasa baru bisa terkerjakan ini. Hari ini ya bola. Saking banyaknya tadi loh bola. Iya, soalnya kan kita mepet yang kain itu tadi. Inggih, yang 1.400 tadi lah. Jadi pesanan kondang itu karena kada terlalu dikejar. Jadi akhirnya kita baru bisa mengerjakan. Iya. Itu ada anu lah Bu, ibaratnya kan ini kan dari 48 tadi pasti menunggu juga nih dari pian ya lah. Adakah mungkin dihabari atau gimana gitu? Ulun kabari, maaf ulun kada kawa cepat dulu karena ulun lagi ada pengerjaan kain. Jadi kalau buahnya anu aja lah, nerima aja gitu ya, mau aja ya Allah. Ya kadang ada orang minta misalnya yang 2 lembar, 3 lembar, asal mau nunggu aja. Misalnya kalau memang mau cepat, ulun mohon maaf, ulun kada kawa. Iya, banyak banget gaweannya lagi. Iya, kadang anu bingung kan, yang ini sekian lembar, yang ini sekian lembar, yang 3 lembar tuh kadang tukang lukis pun yang lupa. Kalau ulun diingatkan, ini sudah kada. Yang 10 lembar tuh kadang lupa pula. Jadi kadang sambil diingatkan. Diingatkan. Oke, ya jadi kalau sembarangan jual lah kan dengar jadi fokus tuh mungkin juga kalau hilang fokus lah bulah maunya mau olah casirangan nih gitu lah. Iya, kadang misalnya kan motif ini ada 40 lembar. Iya. Kadang waktu kain itu kan habis dijujuk kan disisir tuh. Jadi kadang karena anak belakang tuh kada terperhatikan timbul tujuan kain yang lain. Begitu sudah dibuka benangnya, waduh. Jarah. Lain paksa ini warna lagi. Sudah berhancap-hancap kesalah warna. Ada kayak itu tuh. 2 kali pulang lah bulan. 2 kali pulang. Syukur-syukur itu ada pesanan. Kalau pesanan yang lain, paksa molahan lagi. Makanya kadang ulun bila siang ulun slow lawan HP, jarang kawan buka HP. Jarang buka HP pula. Jadi fokus aja ke sasirangan ini tadi. Rajin andak status, maaf slow respon. Kadang ada yang bingung, Bu kenapa HP ulun kada diangkat? WA kada dibalasi. Jadi ulun normal warna kata kalau angkat HP. Biar pun tak angkat kira fokus juga pula. Iya, kadang jawabannya itu bisa ya aturan A bisa kata ke B, kalau B masih untung ke C atau ke D, malah bingung lagi. Bingung lagi kenapa jadi Bu Jamilah nih ja. Jadi kenapa ini bisa kayak itu tuh? Jadi kenapa ini jawaban kalau Pak kawan yang sudah tahu? Kalau bapak air pula. Oh iya ini awal. Ulun pasti membalas kalau chat itu tapi ulun bisa malam. Selesai dulu tuntung mandi, makan, istirahat karena baru dibukai chatan. Baru kawa balasi ya Allah. Nah, jadi selalu respon akan dengar buhan pian ya Allah. Kalau siang tuh kada kawa ulun. Kada kawa lah pula. Jadi yang mungkin pesannya hari ini ya Allah, mungkin malam bisa dibuka lawan Sidin nih. Jadi jangan jangan langsung pindah-pindah dulu buhan pian ya Allah. Nah, ulun pokoknya semalam-malamnya pasti membalas. Nah, iya semalam-malam. Tapi kadang orang bingung kenapa ini dia lambat. Kada tahu ownernya Bu. Iya, kadang membalas
evaluasi lagi. Iya. Nah itu ya rekan-rekan, jadi slow respon bubuhan pian punya mesan ke Vanessa Sasirangan ini. Ya tapi insya Allah dibalas aja ya Allah bola. Balas aja, cuma malam baru bisa. Malam, nah Jarsiden ya Allah. Nah baik itu melalui WA maupun juga DM Instagram ya Allah. Iya. Nah itu kan di Vanessa Sasirangan. Nah seperti itu rekan-rekan kisah dari Ibu Jamila di proses pembuatan sasirangan yang memang membutuhkan waktu, membutuhkan kolaborasi antara pengrajin ini satu sama pengrajin yang lain gitu ya. Jadi ada kerjasama lah gitu kan ya. Jadi kada sidin sorangan aja gitu kan. Jadi bubuhan pian harus mengerti itu ya Allah bulah karena ini kalau tersalah sedikit aja ya harus mengulang lagi gitu kan ya. Karena sekali molah tuh banyak kan gitu nah bolah. Jadi ibaratnya punya tersalah bisa merugikan kita sebagai ownernya gitu ya Bu. Kalau rugi kada sih soalnya payu aja misalkan kita jual lagi cuma nunggu waktu bikinnya itu lagi yang lawas lah. Soalnya apalagi kan anak cepet kadang ada yang minta kemarin 25 lembar bisa udah selesai 2 hari pingsan kita jualan. Karena lagi kada berpinggangan lagi jadi buat tadi. Soalnya kalau mau warna mungkin tuntung, tapi yang dilujur yang kada selesai. Nah itu paling ngalihnya di jelujur tadi belah. Iya, prosesnya itu kan bertahap. Mulai dari melukis, dilujur, diwarna misalnya kan kada 1 kali aja, ada yang sampai 3 kali prosesnya itu. Terus karena selesai dilepasi benangnya lagi, baru dibilas lagi. Nah nunggu kering digosok baru bisa diambil lagi. Jadi kalau minta waktu 2 hari 25 lembar belum angkat tangan jingkar sih Din. Oke, itu ya rekan dengar. Jadi ada proses yang memang sulit gitu bola yang dijulujurnya tadi. Ini kan memerlukan waktu yang lumayan lah gitu ya untuk satu kali pembuatan itu ya bola. Nah Bu, ini kan penjelujuran ini kan ngalih nih yang ulun ambil dari pian Cikis Sapian tadi. Nah itu ini kan pian menitipkan ke 30 orang lah kada salah tadi ya lah. Nah itu apakah memang pian lajari dulu atau gimana ataukah memang bubuhannya Sidin ini dikumpulkan di sebuah tempat gitu dilajari ini itu? Dilajari dulu. Waktu pertama tuh asalnya waktu hanyaran tuh paling bertiga. Terus karena melihat baru belajar, yang satu sambil nunggu anak sekolah. Jadi kan sambil nunggu anaknya sambil dibawanya. Akhirnya sampai banyak. Jadi sambil melihat kawan ya lah Kak 4 jua nih. Wah, nyaman nih nih ya 4 jua gitu ya lah. Oh. Kan nyaman aja sih kalau jujur yang terus menyisit soalnya bila ada pisit itu kan mau jadi. Oh, itulah. Kalau jilujur sama aja kayak kita jahit biasa. Oh, jahit biasa lah. Tapi kalau menyisitnya itu yang tengalih harus pisit bujur-bujur. Iya menyisitnya tadi ya. Nah sama kayak kita mancing iwak ya lah menyisitnya kada gancang. Lapas iwaknya. Nah jadi seperti itu juara dengar. Jadi harus menyisitnya yang gancang harus bujur gitu ya lah. Jadi punya kada bujur ya itu tadi paksa pulang. Nah oke, nih Bu, pian di usaha pian nih apakah sudah mungkin ada membuka toko atau ibaratnya kayak cabang lah atau gimana gitu di daerah-daerah lain atau kayak apa? Masih di rumah. Masih di rumah. Ya galeri mini aja sih. Galeri mini. Ngarannya Vanessa Sasirangan bola. Itu Vanessa Sasirangan ini sebenarnya di dalam kah atau di pinggir-pinggir jalan aja di banyak? Masuknya ke dalam sekitar 300 meter. 300 meter lah. Oke. Nah 300 meter ya rekan dengar. Dari pasar itu taruhlah bola. Ya para pasar sedikit berbelok ambil ke para kawan rumah pembakar. Oh iya. Yang hadap lapangan bola. Oh iya lapangan bola yang tahu emangnya dari situ. Oh di lapangan bolanya situ lah bola taruh sedikit lah bola. Oke jadi bubuhan pian punya anda ke sana. Ya cari aja di sana cari tahu betakun-takun ya lah atau hendak menukar. Ada pelangnya. Oh alhamdulillah ada. Ya Allah. Nah jadi nyaman kita nih kan kalau ada singgah ke Banyu Irang nukar wadah Sidin langsung ke situ melihat-lihat kah gitu kan maunya kita lihat nih boy biasanya itu aja kan jadi kadang kalau foto di HP itu kan kadang ada sama loh kalau melihat langsung itu nyaman. Nah kita tahu melihat dari motifnya kah warnanya sesuai kan dalam kita gitu nah ya Allah langsung milih
Nah, itu nyamannya kalau kita langsung ke tempat ya lah. Iya. Nah, Bebuhan Pian kau juga melihat-lihat mungkin lah bulah pembuatannya ya Allah di situ. Karena Nah, di muka rumah itu kan tempat kainnya nih, kalau mau warna kan di sampingnya. Oh, di sampingnya. Nah, jadi di situ terlalu wija tuh ya lah. Iya. Nah, jadi nyaman aja Bebuhan Pian di situ ya lah. Bu, ini kan Bebuhan Pian ini kan yang ulun lihat tadi aktif di berbagai acara gitu kan, ibaratnya manunggal dan juga di lain-lainnya yang suka berjalan tadi. Apakah juga Bebuhan Pian ini ada memberikan pelatihan-pelatihan kepada wirausaha yang mungkin hendak bergelut di bidang sasirangan gitu kan, ataupun di bidang-bidang lainnya gitu? Kalau ulun, kalau yang kewirausahaan itu biasa tuh ketua Pak Ruzaini. Oh, Pak Ruzaini. Kalau ulun biasa diminta jadi narasumber di desa Nah, mana. ya maksud ulun seperti itu juga. Nah, itu tuh sering. Sering bulah. Jadi mungkin dari pewarnaan kah atau langsung praktik atau gimana? Langsung praktik ya bulah. Jadi nyaman gitu, nah langsung belajar di sana gitu kan untuk menjadi narasumber. Jadi kawa juga tuh mengundang Pian ya Allah untuk menjadi seorang narasumber untuk pelatihan sasirangan gitu kan, untuk mengangkat motif-motif yang ada di desa gitu ya Allah. Oke, nih Bu, ini kan banyak nih bulah pengrajin-pengrajin yang sudah ada 30-an kalau kada salah Jarpian tadi ya lah, 30 orang lah, 30 kelompok lah gitu ibaratnya gitu kan. Nah, bagaimana Pian menghadapi kompetensi mengingat pengrajin ini semakin banyak gitu nah. Kalau ulun paling kualitas lah bulah. Ya, yang terlihat di sini kan memang bagus ya bulah. Jadi Jopang Bebuhan Pian mudah kan bagus. Oh, bagus Bu. Bebuhan ulun kan pakai sasirangan Bebuhan Pian lah sebenarnya semalam tuh ya bagus sampai sekarang gitu kan ya. Ya, terus kayak pewarnaan itu kita menggunakan kadarnya yang 20%. 20%. Karena pewarna ini ada yang 20% kadarnya, ada yang 18%, ada yang 16%, ada yang 14%. Oh, terkategori bola. Jadi kalau kita ambil yang 20% ini pasti terlarang harga pewarnanya. Ada ulun kan kadang hendak bebulang kulit, kan kita ambil yang murah. Mun bagus, mun bagus itu pulangan digawi, waktunya kita kada ada. Jadi mau ambil yang larang aja pewarnanya. 20% tadi bola. Jadi kualitasnya ini memang yang terbaik dari 20% ya Allah. Misalnya kita pilih akan dapat kualitasnya bagus karena sagi walau alam dah ya. Nah itu Pang sudah ya Allah bola. Nah dari semua pengrajin tuh ini Pang sudah anunya pewarnaannya gitu nah. Tapi di tempatnya Ibu Jamila ini di Panisa Sasirangan memakai yang 20%. Nah, jadi kualitas yang dipakai dan juga kualitas yang ditampilkan benar gitu ya, Bulah. Nah, itu ya. Terus kalau kayak motif kayak anggrek kita beda dengan teman-teman. Nah, itu pulang loh. Jadi khasnya sih ini. Iya, pokoknya beda kalau orang melihat itu anggreknya Panisa Sasirangan. Soalnya beda. Apa nih Bu, pembedanya di intang mananya kan? Nah, anggreknya kita lebih terlihat jelas. Oh ya, jadi berbeda lah sorangan. Ini kan cabang lah, bahan itu. Ini berbeda pokoknya beda ampun kita. Kalau orang mereka ini bikinan yang dari mana? Kalau punya kita memang beda sendiri. Oke, jadi ketahuan nih dari Vanessa Sasirangan rekan dengar seperti ini motifnya gitu ya. Beda-beda di situ. Nah, itu dari motif lah. Nah, apakah ada yang lain lagi Bu? Bordir kita. Bordir ya. Yang karena kita memang bordir ini tidak khasnya tanah laut. Itu kan khasnya Banjarbaru. Tapi karena banyaknya permintaan orang minta bordir, lalu kita sediakan. Sesuai dengan request masyarakat juga sebenarnya kita belah. Jadi terjadinya ada bordir ini gitu kan ya. Karena memang banyak permintaan yang bordir. Daripada yang kada bola. Apa sih keunggulannya Bu yang bordir antara yang kada apa sebenarnya? Kalau bordir ini kan kayak ini terlihat kan? Oh, terlihat nang dari warnanya yang mencolok nih ya? Iya, karena kelihatan lebih hidup kalau dipakai. Lebih hidup, Oh iya. Oh gitu ya, itu yang kebanyakan bola. Kemarin Kesra bikinnya ini bordir semua. Bordir semua. 480. Itu satu kain atau langsung baju? Mereka permintaannya minta jadi baju, jadi kalau menjahitnya kita ada penjahit berkah. Oh, kolaborasi lagi nih rekan dengar ya. Jadi penjahitnya masih tanah laut. Tanah laut juga. Kadang mana-mana.
mana. Nah, itu ya rekan dengar. Bu, ini kan ini banyak banget kolaborasi pian nih sama kakawanan gitu. Nah, itu Iya. jadi tercetusnya kolaborasi ini seperti apa sih Bu kisahnya gitu? Nah, yang pian bisa memanfaatkan kawan-kawan, berbagi ya ibaratnya pendapatan lah, ibaratnya Iya. kayak itu kan. Jadi itu Heeh. kayak apa sih Bu kolaborasi pian ini jadi banyak seperti ini tuh kayak apa gitu? Nah, membangunnya Bu, ini kan susah nih Bu, kita ini kan kadang kawan-kawan hendak minta tolong biasanya ini kebanyakan nih wadah ulun sudah ya. Nah dari pian itu membangun kolaborasi yang baik dengan kawan-kawanan pian ini kayak apa caranya gitu. Kayak apa ya lah. Ini bagus nih Bu. Ini kan pian jar pian Soalnya bagi-bagi dijahit, tugas, iya. dijahit kan lain nih. Nah Heeh. di yang anu tadi lain pulang. Nah. Jadi kalau lu misalnya minta pesanan nih, bisalah kain bordir selesai sampai jadi baju, itu tanggal sekian harus selesai. Yeah. Misalnya kan jadi 480 tuh Yeah. dalam kita mengerjakannya harus selesai dalam 2 bulan. Iya. Jadi kita harus mikir nih, kita harus mencari penjahit yang memang sudah dipercaya. Sudah jadi kawa tuh. Iya, orang tuh supaya kada jari lagi nokor udah kita. Iya, ini kan nama baik kita nih kena iya, yang anunya. Kan nama kita nih. Iya, Jadi karena sudah tahu sinin bagus aja gawiannya, jadi sanggup lapian sekian hari tuntung, karena bila apa ada tuntung dulu. Nah terus kayak yang tukang bordir lagi, ini bordirnya sanggup kada tuntung harus sekian, soalnya sampai tanggal 2 bulan tadi dari awal pembicaraan kita sampai tanggal sekian harus selesai. Nah kawa jadi penjahit menyanggupi aja toh ya, karena memang permintaan dari konsumen itu harus selesai. Jadi akhirnya kita tepat waktu itu kan berarti pelanggan ininya puas juga gitu. Iya, di situ. Paling kada 50% lah dulu gitu kan yang sudah diterima gitu ya Allah bulah. Nah, jadi seperti itu ya dengar. Jadi kita melihat dulu kesanggupan dari kawan. Nah, kawan punya kawan ini sanggup aja. Insya Allah selesai aja gitu. Nah, ya Allah Bu. Alhamdulillah kada pernah pang kita yang lewat sampai apalagi sampai berbulan-bulan kada. Soalnya Insya Allah ada. Sudah kawan yang kita beri gawian ini nih kayak tukang bordir memang orang yang sudah terpercaya. Terus yang menjahit pun sama boleh. Nah jadi insya Allah tuntung aja gitu ya Allah. Nah jadi komunikasi yang baik ya rekan dengar antara kakawanan itu sangat-sangat diperlukan ya Allah bulah. Kita harus padahi dulu. Nah ini tanggal sekian harus selesai. Terus yang ini yang bordir harus selesai. Iya. Jadi mereka bila iya, bila kada. Nah, ulun kayak itu. Punya kada apa-apa ya lah. Tapi bilanya kada kawa jangan iya, tapi kan ujungnya kada tuntung. Jangan ulunnya pusing. Pusing kita kawan. Karena kan ini dikejar target tadi bola. Jadi alhamdulillah memang yang kita dikatakan yang begawian kita nih alhamdulillah papas aja kayak itu. Terpercaya aja atau bebannya nih kawa aja ya Allah yang menguntungkan. Iya, seperti itu ya rekan dengar. Untuk membangun kolaborasi itu sangatlah mudah padahal gitu kan, asalkan komunikasi kita ini baik kan. Itu yang ulun ulun ambil lah gitu dari kisah pian ini ya Allah bolah. Nah jadi ibaratnya punya kada kawa ya sudah pada kada kawa. Nah punya kawa aja insya Allah di hari itu kawa diambil gitu. Nah jadi seperti itulah, jadi jangan Allah membebani kawan juga sebenarnya. Takuni dulu kawan ya Allah yang ulun ambil dari kisahnya Ibu Jamilah di pagi hari ini. Nah itu jadi perbanyaklah kawan sebenarnya bola. Perbanyaklah kawan insya Allah kita bisa dibantu Sidin dan kita bisa membantu Sidin juga sama-sama gitu. Nah, jadi ada kolaborasi di antara kita ya Allah, baik itu dari para pelaku IKM juga sebenarnya di tanah laut ini. Nah kita sering ngumpul dulu sih. Misalnya di para pelaku sesirangan kan ngumpul, kita bikin apa ini lawas sih kan ngumpulnya belum karena memang sibuk benar bola. Nah itu ya, jadi karena memang dalam sebuah perkumpulan itu nanti ada inovasi kah mungkin ya untuk yang tercetus gitu apa gitu ya Allah bola. Nah itu oke Bu, apa sih yang menjadi andalan Vanessa nih sehingga yakin nih bisa bersaing lawan dunia sasirangan ini. Ini kan kita mengelola sasirangan ini untuk bisa
memperkenalkan Sasirangan tanah laut. Nah, ini kan berbeda dengan Banjarbaru, nah Jerpian tadi Banjarmasin. Nah, itu apa yang mungkin menjadi andalan Vanessa ini yang bisa bersaing di dunia Sasirangan ini dengan di daerah-daerah lain yang jadi andalan pian nih nah. Itu kata si pelanggan sih, katanya warnanya awet. Oh, iya bujur boleh. Ulun awet gue dasar bujur. Ulun kan ini kan semalam ada loh apa dasar awet Bang. Ulun kan sudah beberapa tahun memakai baju itu kan nah. Ada luntur-luntur ibaratnya. Yang biasanya kan lunturnya di sini nih ulun nih. Nah, di sini kan tapi ini kan ada luntur jelun nih. Bagus nih dari Vanessa berarti jelun ini 20% Bang jual kualitasnya kan. Nah, itu ya rekeningnya jadi dari segi warna bulah ini ya kualitas pewarna itu yang kualitas penting. warna sama bahan kayak kain katun satin ya memang sama kadang karena ada kan yang penjual bahan mentah ini kan ada kalau dari Banjarmasin ada beberapa tuh. Tapi memang setiap pabrik itu mengeluarkan mereka itu ada kodenya. Jadi, kodenya. Ada kodenya setiap pengeluaran pabrik itu. Walaupun namanya sama kain satun tapi kode-kodenya lain-lain gitu lah. Iya, jadi dulu memilih ada yang kodenya itu 633. 633. Nah, itu kode menu. Jadi kadang kenapa aja pindah lain? Kada julun sama aja. Sama aja. Tapi kada dasar lain julun. Jadi ulun mengatakan nih oh berarti julun kodenya itu jadi itu aja jadi ulun langganan beli bahan yang mentahnya kain ini di satu tempat itu kadang lagi lain. Soalnya kan kita mementingkan loh kualitas kita boy. Nah jadi ada kategorinya juga lah sebenarnya dan juga sudah ada kerjasama ya kalau terkait dengan kain ini dengar yang jadi andalan ya lah pula. Nah karena kan yang biasanya kita melihat ada yang berbeda dari segi kain ya Allah. Nah di tempatnya ibu ini sudah ada kode tersendiri gitu nah. Kode tersendiri untuk di Vanessa Sasirangan ini. Jadi rekan dengar kalau bubuhan pian merasa ini berbeda ya itu pang sudah anunya kodenya belain sudah. Dari bahan itu memang dasar kita ambilnya itu lain. Nah, jadi yang lain ya, Pak. Nah, dari yang lain. Jadi pembeda pulang nih. Nah, itu Bang yang jadi andalannya. Oke. Nih, mungkin nih, Bu, bisa kalau buhan sidin nih para penjual, para konsumen yang hendak menukar. Nah, ini kayak apa nih? Adakah yang menitip akan di Dekra Nasda atau di mana-mana gitu nah? Kalau nitip kain ini Dekra Nasda sama di pusat promosi. Puspro Tambangulang lah. Iya, Puspro Tambangulang. Nah, di situ ada bubuhannya lah yang hendak nukar kain Sasirangan atau bubuhan pian punya ada di Desa Pian Manunggal Tuntung Pandang, insyaallah di situ ada jual Sasirangan. Iya. Iyalah di motor IKM tadi tuh, mobil IKM tuh. Iya, rajin biasa ada aja di situ. Nah, Ibu Jamilah rajin ada aja situ berjualan sidin juga menjualakan lawan kawan ya lah. Karena asik kalau dengar lah berjualan bubuhan desa atau bubuhan dinasnya rame. Bukan sekedar kita jualan tapi kita bisa ketemu dengan orang-orang yang istilahnya kayak desa mana. Ketujuh desanya yang jauh-jauh yang jauh-jauh. Sama gue, ulun juga. Asa kenapa ketujuh gitu nah. Karena kita kada mungkin berjalanan ke tempat maksudnya desa itu ada tujuan apanya gitu nah. Iya, karena kita kan melihat suasana atau kayak kawan-kawan. Kampung orang iya, melihat kampung orang ini beda biasanya. Ada yang kepakala semalam. Jangan nunggal di Muara Kintab. Pikirin tadi di Muara Kintab tuh di pinggir jalan tapi mungkin di ujung antara perbatasan dengan apa itu? Oh ya, ulun yang hujan itu. Hujan, nah tuh ulun empat tuh. Iya, melihat ya ulun tuh di dalam di pinggir-pinggir tuh. Jadi di lapangan. Pak Herman jauh lagi jurang ini, jauh lagi Bu jauh. Sekalinya sudah sampai Kintab masuk ke dalam lumayan sampai jam nyampe lagi. Jalannya rusak pulang semalam. Jalannya rusak, habis sampai ke sana langsung lapar parut. Iya, jadi perjuangan bola. Perjuangan tapi lumayan rame di sana tuh di Muara Kintab tuh semalam. Tapi sayangnya kita udah sampai sana tuh hujan malam tuh. Itu masalahnya hujan. Jadi antusias masyarakat ini berkurang lah gitu lah jadinya ya kalau tapi ya rame aja tetap masih gitu. Karena itu pang tadi kita berjualan nih
ya itu ada kesan tersendiri gitu lah. Iya. Nah, kalau kita ikut di sana rekan dengar lah. Nah, itulah. Oke, itu ya cerita-cerita Ibu Jamilah ini banyak sebenarnya cuman waktu kita nih Wah, luar banyaknya luar kisahnya. banyaknya dari segi kolaborasi ya lah, dari segi apa yang lainnya gitu lah yang tadi. Bo, terakhir nih, Bo. Ini kan waktu kita mepet dah nih. Iya. Mungkin Bian bisa promosikan kembali kalau mau pesan di nomor HP berapa, maksimal pemesanan berapa gitu nah, ataukah maksimal atau minimal gitu nah. Silakan, Bu. Siapa yang hendak muka kain Sasirangan di tempat Vanessa Sasirangan, nomor WA-nya 0823 53 03 3928. IG-nya Vanessa Sasirangan juga. Nah, jadi bisa aja hendak melihat langsung. Kalau di WA atau dijual di katalognya. Katalognya adalah belah. Ini WhatsApp bisnis berarti lah. Iya, ulun hanya dia tahu hanya anaknya untuk menggawiakan. Untuk menggawiakan. Kalau tadi paham juga. Untung ada anak ya gitu belah. Nah, jadi anak ini juga sebagai pendukung ya bola. Nah, untuk memberikan pemasaran di media sosial ini tadi. Nah, itu bagus nih. Ada anak dimanfaatkan ya sebagai memang harus itu. memanfaatkan anak. Kalau mamanya nyata kadang-kadang sudah dulu. Karena mamanya tadi sibuk benar. Seharian Jerpian tadi kan. Iya. Nah, mewarnai Jerpian tadi. Kadang-kadang terus kadang kalau pemesanan itu kita kadang terbatas, mau sampai 1.000 kita sanggupi. Iya, asal jangan minta tontong sehari kita harus sanggup. Gitu menjelah itu Bu. Harus beri batas waktu berapa gitu kan. Iya. Kira-kira batas waktu nih Bu, ibaratnya banyak kayak ini berapa waktu yang harus diyakin 2 bulan lah. 2 bulan insya Allah selesai. Diyakinkan ya Allah 2 bulan ya Allah rekan dengar untuk pemesanan yang banyak tadi. Nah, itulah yang sampai 1.400-an lah gitu kan tadi ya. Nah, apalagi ini kan ada acara MTQ tadi. Nah, jadi Ibu Jamilah yang menjadi penyuplai kainnya ya kan. Itu tadilah. Oke. Ulun nih banyak padahal takunan nih Bu masih nih. Cuman waktu kita nih membatasi jam 11 sudah diundang lagi. Nah, siap kena insyaallah kita lah. Cuman nih karena waktu tadi Bang, jadi kita ada kawan juga yang menunggu sudah ya di luar. Jadi kita sampai di sini aja. Mudah-mudahan kisah-kisah dari Bu Jamilah ini sebagai penyemangat lah gagasan kawan-kawan. Ya Allah jangan berhenti di situ aja. Inovasi lah terus ya Allah. Nah, jadi di Bu Jamilah di Vanessa Sasirangan sudah ada sajadah, kain-kain yang biasa Sasirangan ya Allah, dan juga yang dengan harga-harganya yang berapa nih harganya tadi Bu? Nah, ya harganya belum nih. Iya. Harganya ini kita bervariasi mulai dari 130 sampai ada yang sampai harga 400. Sampai 400 mentoknya kayak itulah. Bervariasi karena tergantung motif. Ada banyak yang murah, bilanya sedikit, sebanyak sedikitnya tergantung motif. Tergantung motif lah. Iya, jadi harganya dan juga kainnya pastinya lah Bu. Kalau kayak katun sutra itu harganya sudah berapa Bu? 250. Nah, 250 yang nyaman lah gitu lah. Jadi tapi kalau beda lagi misalnya kayak wrinkle. Nah, wrinkle itu kalau katun biasa ulun menjualnya harga 400 malah. 400 ya. Tapi beda motif wrinkle-nya dari teman-teman. Soalnya ini kita bawa juga lagi Kada ingat kan Bapak Bu. Yang penting sudah tahu nih wrinkle-nya kita tuh kayak apa ya Allah yang memakai daun tuh lah Bu. Itu ekoprint. Ekoprint yang wrinkle. Wrinkle pandan. Iya, wrinkle pandan itu beda lagi. Beda lagi. Iya. Nah, jadi seperti itulah rekan dengar. Jadi kalau bubuhan pian penasaran langsung aja ke Instagram sih Din. Ya, di Vanessa Sasirangan tadi. Di sana ada beberapa pilihan ya Allah. Tapi harganya yang paling mentok jar Sidin tadi di sampai 400 lah Bu lah. Nah, di wrinkle harga 400 yang untuk yang kain biasa. Kalau katun sutra malah lebih lagi. Lebih lagi. Paling banyak nih berapa sekarang sebenarnya mentoknya nih? Harganya 600-an nggak atau kayak Pak? Sampai situ tergantung bahan dan kemauan. Motif kadang ada juga sih kemarin bikinkan Ibu Bupati itu memang Sidan aja sih yang makanya cuma satu-satunya. Produksi memang harganya mahal, kainnya itu memang
lebarnya beda, sutra pula. Sutra pulang. Jadi dia minta ada ini dulu limited edition. Limited edition. Tahu ini kita produksi banyak. Lain Dan harganya pun lumayan. Nah. Untuk atas dari 1 juta. Nah, itulah kadang yang handak yang limited edition kawa jua gitu ya. Cuma harganya. Harganya itu Bang, ya lah. Terserah buhan pian ya lah handaknya yang mana. Standar kan ada juga. Iya, nah tergantung buhan pian ya lah. Oke, sampai di sini saja. Ini kita sudah di penghujung acara rekeningnya. Cuman ada yang nelpon nih ya. Oke, mohon maaf ya Bapak ya yang nelpon ini kita tidak bisa angkat karena memang waktu kita yang sudah di ujung. Nah, ya mudah-mudahan buah-buahan pian yang sudah mendengarkan talkshow hari ini bisa terinspirasi dan bisa mungkin kalau mau hendak desanya mengundang narasumber sebagai pelatih sasirangan bisa langsung aja hubungi Ibu Jamilah ya loh yang sudah disebutkan tadi nomor HP-nya lah. Oke, terima kasih Ulun pian sudah datang ke sini Bu Jamilah lah. Mudah-mudahan karena bisa hadir pulang ya lo dengan produk yang baru kah ataupun yang ada saat ini gitu. Nah, oke rekan dengar, sampai di sini saja saya menemani Anda semua di program Pojok IKM. Padahal banyak lagi, cuman waktu yang membatasi kita ya. Saya yang bertugas Muhammad Pori dan juga Jamilah Vanessa Sirangan. Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.